warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan PAUD bersama rekan saya Susi Sakti dan Intan Sapura. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Susi, pengertian PAUD itu apa? Ya baik, terima kasih. Kita sering mendengar kata PAUD ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa PAUD ini adalah singkatan dari pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini merupakan satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, hal ini tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pasal yang pertama ayat yang ke-14. Definisi PAUD mengandung beberapa unsur, yaitu tujuan, sasaran, proses, ruang lingkup, dan peran dari pendidikan anak usia dini itu sendiri. Nah, tidak kita pungkiri bahwa betapa pentingnya pendidikan anak usia dini yang juga dikatakan sebagai golden age. Nah, di mana golden age ini adalah usia emas ya, karena menjadi fondasi untuk pencapaian keberhasilan pada jenjang-jenjang berikutnya bagi anak usia dini. Dan juga PAUD ini sendiri memiliki landasan hukum. Adapun tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Terus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal 28C, serta ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pasal 28 bagian yang ke-7. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pasal 28 bagian 7 ini menjelaskan juga pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Nah, pendidikan anak usia dini juga diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Nah, jalur pendidikan formal itu berbentuk taman kanak-kanak atau sering kita dengar itu TK, dan juga Rodatul Atfal yaitu RA atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, kalau pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal dapat berbentuk dalam kelompok belajar atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lainnya yang sederajat juga. Nah, selanjutnya di dalam pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, itu ada 3 jenis PAUD, baik formal, informal, maupun yang non-formal. Nah, ketentuan ini semua sebagaimana yang dimaksud terdapat di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Seperti yang kita bahas tadi tentang pendidikan anak usia dini, ada beberapa layanan yang ada di dalam PAUD itu sendiri. Yang pertama, Bina Keluarga Balita, yaitu BKB, Taman Penitipan Anak TPA, Kelompok Bermain KB, Taman Kanak-kanak TK, dan yang terakhir itu Rodatul Atfal RA. Jadi seperti itu. Baik, Kak Susi, terima kasih. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Intan Sapura ya. Dari kelima pertanyaan tadi, apakah Intan Sapura bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Oke, mengenai maaf sebelumnya Kak. Tadi itu kan disebut kasus itu 5 macam pertanyaan. Nah, macam-macam layanan di PAUD itu, yang pertama tadi itu ada Bina Keluarga Balita atau BKB. Nah, BKB ini tuh sendiri merupakan program pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu BKKBN. Nah, BKB ini merupakan layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi, yaitu berupa fisik, mental, kemudian intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Nah, ini tuh tujuannya tuh untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua tadi TPA. TPA itu Taman Penitipan Anak.
Nah, dikenal juga dengan istilah daycare kan. Nah, taman pengasuhan anak atau tempat penitipan anak. Nah, lembaga pendidikan bagi anak usia dini di TPA ini termasuk non formal yang memberikan pelayanan bagi anak dari usia 0 atau 2 bulan sampai 2 tahun hingga 5 tahun yang termasuk orang tuanya itu berhalangan dalam kegiatan pengasuhan, perawatan, dan kegiatan pendidikan bagi anaknya sendiri. Umumnya TPA itu berada di daerah perkotaan kita yang intensitasnya orang-orang termasuk bekerja tinggi sehingga tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan kegiatan pengasuhan, perawatan, dan juga kegiatan pendidikan bagi anaknya sendiri pada jam-jam kerja. Biasanya kan jam kerja itu padat ya, dari jam 6 tuh sampai jam 5 sore kan. Berarti di sini orang tua itu tidak sempat mengurus anak, jadi dititipkan seperti itu ya. Karena sudah TPA juga sudah termasuk sekarang tuh gimana ya, mengalami peningkatan. Jadi anak tuh bisa bukan hanya diasuh atau dirawat, tapi mereka diberikan stimulasi atau rangsangan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu termasuk KB. Nah, KB itu adalah kelompok bermain. Nah, layanan ini atau pendidikan bagi anak usia dini yang rentan usianya itu sekitar 2-4 tahun. Nah, bentuk layanan PAUD di KB ini adalah non formal, yaitu lokasi tersebut memiliki layanan yang satuan PAUD lanjutan setelah KB, yaitu maksudnya di sini adalah KB itu pendidikan sebelum masuk ke taman anak-anak. Nah, pendidikan KB itu yang tadi termasuk usia 2-4 tahun. Nah, untuk TK itu kan anak usia dari 4 lanjut ke usia 6 tahun. Nah, ya, yaitu selanjutnya itu taman kanak-kanak tadi yang dijelaskan. TK yaitu layanan pendidikan formal. Nah, sedangkan KB tadi itu kan jalur pendidikan non formal. Nah, sedangkan TK di sini adalah pendidikan formalnya. Nah, TK di sini melayani anak yang usia 4-6 tahun tadi atau sebelum masuk sekolah dasar. Nah, tetapi TK ini kan kebanyakan lebih ditekankan pada anak usia yang 5-6 tahun karena sebagai transfer untuk masuk ke sekolah dasar. Nah, atau dikenal dengan sebutan kindergarten dalam bahasa Inggrisnya. Selanjutnya itu Raudatul Atfal. Nah, Raudatul Atfal ini dikenal RA karena layanan pendidikan di jalur ini itu sama seperti TK, cuman bedanya Raudatul Atfal atau RA ini adalah sekolah yang menanamkan nilai agama sejak usia dini. Nah, kalau Raudatul Atfal di sini merupakan naungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Raudatul Atfal di sini bukan hanya pendidikan agama Islam, tetapi juga ada agama lain. Nah, bisa dibilang agama apapun boleh belajar, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Karena di RA ini bukan hanya mengajarkan Islam saja, tapi mengenalkan keberagaman semua agama. Nah, dari segi materi belajarnya, kalau di TK itu kan lebih bersifat umum. Kalau di RA ini kan dia lebih dikhususkan ke agama ya, lebih menekankan ke agama. Kemudian dari segi pengelolaan itu kalau di TK kan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah, kalau di RA di sini sendiri yaitu Kementerian Agama tadi. Nah, dari dari segi TK itu rata-rata berpakaiannya kan kayak yang sopan, intinya kayak yang sopan rapi lah, tapi sama di RA juga sama. Cuman bedanya di RA atau di TK itu tidak mewajibkan anak untuk berkerudung, tapi tergantung dari instansinya sendiri. Nah, kalau di RA itu dalam Islam mereka menekankan anak-anak untuk menggunakan hijab sejak dini. Nah, itu tergantung aturan dari instansi masing-masing. Kalau memang itu sudah aturan dalam agama di RA Islam. Itu saja sih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.